Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Cindy Herena Putri. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian evaluasi pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Iswah Yudi Joko, SSI, MPD. Untuk yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pengertian penilaian evaluasi. Yang pertama, pengertian evaluasi, pengertian penilaian, fungsi penilaian, tujuan penilaian. Yang kedua yaitu pengertian pengukuran evaluasi. Yang pertama yaitu tes pengukuran penilaian dan evaluasi, pengukuran penilaian hasil belajar, dan hasil pengukuran evaluasi. Yang pertama yaitu pengertian penilaian evaluasi. Pengertian evaluasi yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa evaluasi adalah pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Evaluasi juga dapat dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa. Pengertian penilaian. Penilaian berarti menilai sesuatu, sedangkan menilai itu mengandung arti mengambil keputusan pada ukuran baik atau buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh, dan sebagainya. Jadi penilaian itu sifatnya adalah kualitatif. Menurut Griff and Nix, penilaian adalah kegiatan untuk menentukan nilai suatu program untuk termasuk program pendidikan. Menurut Rob Taylor, penilaian merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana dalam hal apa dan bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai. Kegiatan belajar mengajar yaitu dari input, transformasi, output, dan outcome akan menghasilkan umpan balik. Outcome adalah pemanfaatan output di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penilaian hasil belajar siswa, bukan nilai kelas saja yang diutamakan, tetapi bagaimana kemampuan siswa dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dari sekolah dapat dipraktikkan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu input. Input adalah bahan mentah yang dimasukkan ke dalam transformasi. Yang kedua yaitu output. Output adalah bahan jadi yang dihasilkan oleh transformasi. Yang ketiga yaitu transformasi. Transformasi adalah dapat diartikan sebagai sebuah mesin yang berproses mengubah bahan mentah menjadi sesuatu yang agar berada dalam keadaan matang. Fungsi penilaian. Yang pertama sebagai alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional. Yang kedua umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Yang ketiga dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada para orang tua. Yang keempat penilaian membantu siswa merealisasikan dirinya untuk mengubah atau mengembangkan perilakunya. Yang kelima penilaian membantu guru untuk menetapkan apakah metode mengajar yang digunakan telah memadai. Tujuan penilaian yaitu yang pertama untuk mengetahui kemampuan siswa serta kesulitan siswa untuk melakukan upaya perbaikan atau remedial. Yang kedua untuk mengetahui kemajuan siswa dalam mencapai tujuan-tujuan belajar melalui berbagai kegiatan belajar. Yang ketiga untuk mendorong motivasi belajar siswa dengan cara mengetahui kemajuannya sendiri dan merangsang untuk melakukan upaya perbaikan. Yang keempat untuk memberikan informasi tentang semua aspek, tingkah laku, semua proses pembelajaran sehingga guru dapat membantu perkembangannya menjadi masyarakat dan pribadi yang berkualitas. Yang kelima, untuk memberikan informasi yang tepat untuk membimbing siswa memilih sekolah atau jabatan yang sesuai dengan kecakapan, minat, dan bakatnya. Yang keenam, yaitu untuk memberikan informasi yang dapat digunakan untuk membina kegiatan-kegiatan belajar siswa lebih lanjut baik keseluruhan kelas maupun masing-masing individu. Selanjutnya, pengertian pengukuran evaluasi. Tes pengukuran dan evaluasi. Pengukuran merupakan kegiatan pemberian angka terhadap suatu objek berdasarkan kriteria yang telah diterapkan. Bradley menyatakan bahwa pengukuran adalah suatu proses secara simbolis berupa pemberian ukuran atau besaran terhadap suatu objek atau fenomena seakurat mungkin.
Jenis pengukuran dibedakan menjadi dua, yaitu pengukuran langsung dan pengukuran tidak langsung. Pengukuran dan penilaian hasil belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, pengukuran hasil belajar dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh perubahan tingkah laku siswa setelah menghayati proses belajar. Selanjutnya, hasil pengukuran berwujud angka atau pernyataan yang mencerminkan tingkat penguasaan materi pelajaran bagi siswa. Selanjutnya, diinterpretasikan dengan menggunakan patokan atau norma tertentu untuk mengetahui tinggi rendahnya atau baik buruknya aspek tertentu disebut penilaian. Selanjutnya, jenis pengukuran evaluasi. Yang pertama yaitu ranah kognitif. Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menyintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Yang selanjutnya yaitu ranah afektif. Ranah afektif meliputi 5 jenjang kemampuan. Yang pertama menerima, menjawab, menilai organisasi dan karakteristik dengan suatu nilai atau kompleks nilai. Yang selanjutnya yaitu ranah psikomotorik. Pengukuran ranah psikomotorik dilakukan terhadap hasil belajar yang berupa penampilan. Namun demikian biasanya pengukuran ranah ini disatukan atau dimulai dengan pengukuran ranah kognitif sekaligus. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dalam pembelajaran yang terjadi di sekolah atau khususnya di kelas, guru adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas pencapaian pembelajaran. Maka dari itu, guru seharusnya dibekali dengan evaluasi sebagai ilmu yang mendukung tugasnya, yakni mengevaluasi hasil belajar siswa. Guru bertugas mengukur apakah siswa sudah menguasai ilmu yang dipelajari oleh siswa atas bimbingan guru sesuai dengan tujuan yang dirumuskan. Sekian, terima kasih. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.